Mulai dari halaman 130. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. At-tadribat, at-tadribul awal. Amara al-walidu ibnahu an yadhhaba ila al-matjar liyashtariya ba'd al-hawaij. Amara al-walid. Apa arti al-walid? Bapak. Bapak. Ya. Kalau al-abu? Sama juga. Orang tua ya? Al-walid orang tua, al-abu juga orang tua. Orang bukan. Orang hutan. Bapak juga. Bapak kan, Bapak. Al-abu bapak, al-walid bapak Iya. juga. Bapak juga. Sama-sama juga. Kalau Abu. al-walid pasti kandung. Ya, Kalau al-ab bisa kandung, bisa bukan. iya. Itu bedanya. Jadi lebih luas cakupan kata al-ab daripada al-walid. Kalau al-walid pasti kandung. Iya. Ayah. Iya sama, al-abu juga bisa ayah. Iya. Tapi al-abu juga bisa kakek. Al-abu juga bisa paman, om. Gitu. Al-abu juga bisa tukang jual tahu. Begitu al-abu itu. Tapi juga bisa bapak kandung al-abu. Kalau al-walid, nah itu pasti ayah kandung. Nggak tertukar. Begitu juga al-walidah. Al-walidah pasti ibu kandung, tidak tertukar. Kalau al-ummu, bisa ibu kandung, bisa juga bukan. Bisa juga ibu spiritual. Ya, yang jamaknya al-ummahat. Maka istri-istri Rasulullah itu adalah ibu-ibu kita. Ummahatul mu'minin namanya. Tapi nggak boleh dibilang walidatul mu'minin. Karena mereka bukan ibu kandung. Beliau bukan ibu kandung. Tapi ummuna. Aisyah ummul mu'minin. Khadijah ummul mu'minin wal mu'minat. Gitu. Jadi ummun lebih fleksibel. Cakupannya lebih luas ketimbang al-walidah. Back to laptop. Amara al-walidu ibnahu an yadhhaba ilal matjar. Seorang ayah memerintahkan putranya untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Al-matjar makanun lit-tijarah. Liyashtariya ba'dal hawaij, untuk membeli beberapa kebutuhan pokok. Qamal ibnu min saririh. Anak itu bangkit dari tempat tidurnya. Wa asra'a ilal matjar. Dan dia bergegas menuju pusat perbelanjaan. Wa qala litajir. Dia katakan kepada pedagang, uridu dajajan. Apa arti dajaj? Bapak. Ayam dan lapeh.
Ayam. Apa bedanya dengan dajajah? Perempuan kali Pak, yang ayam malam-malam itu ya Pak. Ayam jago ya, ayam betina. Ya sama aja sebenarnya. Cuma kalau sudah pakai tak marbutoh itu lebih khusus dia kepada jenis tertentu. Uridu dajajan wa khiyaran wa burtuqalan. Apa khiyar ya? Khiyar itu sejauh yang saya tahu dia sejenis unggas atau burung. Iya. Wa burtuqalan. Apa burtuqal? Jeruk. Jeruk. Wa tuffahan. Apa itu tuffah? Apel. Apel. Kalau harus milih apel apa anggur? Anggur Pak, Kenapa? kecil-kecil bisa telan cepat. Daripada apel harus motong-motong Pak, geragot. Kalau anggur tinggal cuk masuk, gitu aja Pak alasanku. Kalau saya pilih apel. Karena mending diapelin daripada dianggurin. Jomblo banget Pak. Astagfirullah. Bener. Mauzan, wa mauzan. Apa itu mauz? Jagung Pisang. Bapak, jagung. Pisang. Jagung ya? Salah ya? Pisang. Oh pisang ya. Wa uridu sukkaran. Apa itu sukkar? Gula Pak. Gula. Wa syayan. Apa itu syai? Teh. Pedagang itu. Apa arti salama di sini? Selamat. Selamat. Coba pikirkan apa arti salama pada poin ini. Selamat. Layani ya. Salama itu menyerahkan. Oh iya. Merah. Kalau menerima, tasallama. Akar katanya sama, tapi bisa bermakna berbeda setelah mendapatkan imbuhan huruf. Kalau sallama menyerahkan. Sallamtu alaika hadal qirtas. Saya atau hadal qalam. Saya menyerahkan pena ini kepada Anda. Saya bilang, istalim hadal qalam atau tasallam hadal qalam, terimalah pena ini. Laqad sallamtu hadal qalam ilaik atau alaik. Saya sudah menyerahkannya kepadamu. Sallamtul qalam ilaika atau alaika wa anta tastalimuhu atau istalamtahu minni.
Jadi sallama menyerahkan. Sallamat tajiru ma talabahul walad minal asya. Pedagang itu menyerahkan apa yang diminta, barang-barang belanjaan, maksudnya al-asya yang diminta atau yang dicari oleh anak itu. Wa akhadha minhu nuqud, dan dia si pedagang mengambil uang dari anak itu. Wastata'al ibnu ayyahmila jami'a mashtarah. Anak itu bisa membawa semua apa yang dibelinya. Wa ayya'uda ilal manzil bisu'ubah. Dan dia bisa kembali ke rumahnya dengan susah payah. Walihada, karena itu, baqiya jalisan ba'da dzalika sa'atan. Ia menetap dalam keadaan duduk, berdiam dalam keadaan duduk sesaat setelah itu. Bila harakin, tanpa gerak, min syiddatit ta'ab, karena sangat lelah. Karena sangat lelah. Iqra'an nas as-sabiq, baca teks yang lalu dan sudah dibaca. Wastakhrij minhu al-af'al ats-tsalatsiyah. Intinya, temukan di dalam teks ini fi'il ajwaf, tentukan dia madhi atau mudhari', tentukan juga dia mujarrad atau mazid. Kalau dia mazid, asal tsulathinya apa dan masuk ke dalam bab apa. Oke. Jadi fokusnya kepada ajwaf ya. Kita selidiki. Amara al-walid ibnahu ay yadhhaba ila al-matjar liyashtariya ba'd al-hawaij. Sampai poin itu ada ajwaf? Ada fi'il ajwaf di situ? Amaro bukan ya? Amaro ada. bukan ajwaf. Bukan, iya bukan ya. Ajwaf itu Taro. yang huruf tengahnya huruf ilat. Nggak ada ya. Ashtaro nggak? Ishtaro nggak ada, bukan. Dia huruf ilat di akhir dia. Ada Bapak? Tidak ada ya? Nah, Nggak ada. Selanjutnya, qamal ibnu min saririhi wa asra'a ilal matjar. Ada ajwaf? Koma. Qama. Madhi atau mudhari'? tadi Bapak. Tadi. Madhi. Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Dot. Mujarrad. Min ayyi babin minal abwabi thulathil mujarrad? Awalu Pak. Al-babul awal. Al-babu Qama awal. yaqumu fa'ala yaf'ulu. Oke. Wa qala lit-tajir uridu dajajan wa khiyaran wa burtuqalan tufahan wa mawzan wa uridu sukkaran wa syayan wa sabunan al-ghasil wa sabunan al-hammam wa ruzan wa baydan wa jubnan. Ada? Kola. Qala. Qala. Sama ya. Dengan koma. Sama dengan koma. Dia qala. Dia madhi atau mudhari'? Madi Bapak. Dia mujarrad atau mazid? Mujarrad Pak. Mujarrad min ayyi bab? Al-babu al-awalu. Al-babul awwalu min ats-tsulathi al-mujarrad. Sallama at-tajiru ma talabahu al-walad min al-ashya' wa akhadha minhu an-nuqud. Tidak ada. Wastata'a al-ibnu an yahmila jami'a ma ishtarahu. Sampai poin itu? Pak, gue. Mana Pak? Mana nih Pak? Daha. Wastata'a al-ibnu an yahmila jami'a ma ishtarahu. Ada ajwaf? Wastato'a. Mana sih Pak hilangnya? Mana sih wastato'a? Wastato'a hilang Pak. To'aad. Wastato'a. 5 baris dari bawah.
Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, ini dia. Oh, istato'a. Ada Bapak? Istata'a ajwaf. Ada Bapak ajwab. Ya. Oke. Madhi atau mudhari'? Tadi Bapak. Mujarrad atau mazid? Aziz. Majid. Apa asalnya? Tawa'a. Tawi'a. Kalau tawi'a, yatwa'u. Masuk bab berapa dia? Bab 4. Bapak. Oke. Al-babur rabi' min ats-tsulatsiyil mujarrad. Wa ay ya'uda ila al-manzili bi su'ubatin. Wa ya udah. Ya. Ya udah Bapak. Wa ay ya'uda. Ada ya'ud. Madhi atau mudhari' ya'ud? Mudhari Bapak. Mudhari'. Mujarradun atau mazid? Mujarrad Pak. Mujarradun min al-bab? Minal bab Al-bab. al Hasan. Hasan. Bab Ada awal. ya'udu. Qala yaqulu. bab awal lu minal sulasi mujarrad. Ya. Al-bab min al-babil awal min ats-tsulatsiyil mujarrad. ولهذا بقي جالسا بعد ذلك ساعة إلى حراك من kok berisik min syiddatit ta'am. At-tadribu tsani halaman 131. Imla'il faraghat bil fi'lil mudhari' min al-fi'li taba ma'a ad-dhamiril munasib lil fa'il kama fi an-namudhaj. Isi titik-titik di bawah ini, tempat-tempat yang kosong di bawah ini dengan kata kerja mudhari' dari kata kerja taba dengan menyertakan dhamir yang sesuai, dhamir fa'il yang sesuai dengan fi'il mudhari' itu. Oke, contohnya adalah ya Sulaimanu yahsunu an tatuba ilallah. Ini ya Sulaiman. Kalau ya Fatimah, silahkan. Silahkan dijawab yang sudah siap. Saya coba Ustadz. Ya. Ya Fatimatu tasunu antatubina ilallah. Nah, kalau sudah tatubina, ada an, nunnya hilang. Oh, himna hilang. Ya, sorry. Ya, maaf. Antutibi ilallah. Antatubi. Antatubi. Sorry. Ya Fatimatu tasunu antatubi ilallah. Oke, ada sedikit koreksi. Yahsunu nggak berubah Ya. menjadi tahsunu. Oh, enggak ya? Nggak berubah. Karena ya. Yahsunu ini fa'ilnya adalah an dan kata kerja. Yang perlu penyesuaian itu kata kerjanya itu. Jadi Yahsunu tidak berubah. Oke. Sekarang ya rojulani. Makasih, Ustaz. Silahkan ya rojulani. Yang siap? Ya, silahkan. Ya rijalani. Ya rojulani. Bacanya itu. Rojulani. Ya sunu ayyatuba ilallah. Nah, di sini bukan ayyatuba, tapi antatuba. Nah. Ya rojulani, karena rojulani ini mukhotoban. Dua orang yang sedang kita ajak ngomong, mukhotobani dia. Maka antatuba ilallah. Oke. Itu dua orang. Kalau ya rijalu, silahkan.
Saya coba Ustaz. Silahkan. Ya Tafadhali. rijalu yahsunu an tatubu ilallah. Ya. Ya rijalu yahsunu an tatubu ilallah. Oke. Ahsanti. Sekarang lanjutannya ya Nisa. Ala jama'atul inath ini. Ya nisa'u. Silakan. Ada yang jawab? Bapak, Ya. Ana ya Pak. Ya. Ana ujarit Pak. Tafadhali. Ya nisa'u, yasunu an an perempuan. Sebentar Pak. An yatubna ilallah. Bukan yatubna, tapi gunakan dhamir antuna. Antuna huna kan Pak? Bukan oh, huna. antuna. Oh Kalau- ya Allah. Sebentar Pak, jadi keder Pak. Tuna berarti oke. Ya nisa'u yasunu an ta berarti Pak. Tatubuna Pak. Tatubna. Tatubna. Ya. Sebentar ya, ada. Masuk dari samping aja. Oh, karena antunna ya nisa'u yahsunu an tatubna ilallah. Yang terakhir pada bagian ini ya abdallah. Gimana ini? Ya abdallah. Tatuba Pak, sama dengan yang di atas ya Pak? Sama dengan yang contoh ya. Oh, iya betul. Iya. Ustaz sama dengan contoh ya. Yang di tadi yang Ya. waktu nyari yang fi'il azwat, urida itu nggak masuk azwat Pak? Arada yurid. Iya, yuridi. Roda, bukan dari roda Pak. Dia masuk Pak. Iya. Masuk Ya. dia, masuk ke dalam ajwaf, betul. Roda yarid, aroda yurid, betul. Masuk dia ke dalam kelompok ajwaf. Mazid tapi. Iya betul. Af'ala ya Pak ya. Betul. Wazannya wazan af'ala yuf'ilu. Aroda yuridu. Arid. Inginilah, maulah. Oke. Jadi ya Abdullah sama dengan contoh yang di dalam kotak itu. Yahsunu antatu ba ilallah. Kita masuk ke at-tadribut tsalis. At-tadribut tsalis, an-namudaj contohnya Zara Ahmad al-marida. Zara Ahmadul marida fil mustashfa qabla usbu'. Kalau ana zurtul marida fil mustashfa qabla usbu'. Bagaimana dengan nahnu? Silahkan. Turna Pak. Bapak. Iya. Zurnal marido fil Mustafa qabla usbu'. Zurnal marida fil mustashfa qabla usbu'. Iya. An-namudhaj ats-tsani. Hal zurtal marida fil mustashfa ya Sa'id? Kalau ya Sa'id, hal zurta. Bagaimana dengan ya Khadijah, ya rajulani, ya aulad, ya nisa? Silahkan.
Hal zurti marido fil mustasfa ya Khadijah. Ya. Hal zurti. Tapi alif lamnya jangan dihilangkan. Hal zurtil marida fil mustashfa ya Khadijah. Oke. Menjadi hal zurti. Bagaimana ya rajulani? Hal zurtuma ya. Oke, lanjut. Hal zurtumal marido fil mustashfa ya rajulani. Oke. Hal zurtumal marida fil mustashfa ya rajulan? Kalau ya auladu. Silahkan. Wahai bocah-bocah ini. Jamak dia. Hal jurtum Ustaz ya. Hal zurtumul marido. Hal jurtumul marido fil mustafa ya aulad. Oke. Sahih, jawab sahih. Hal zurtumul marida fil mustashfa ya auladu. Bagaimana dengan ya nisa'u li jama'atil inas? Perempuan, tapi jamak. Hal jurtuman hal jurtumunna. Bukan. Hal jurtumun. Enggak pakai mim. Zurtunnal marido fi mustafa ya nisa'u. Hal jurtunna. Oke. Ahsanti. Hal zurtunna al-marida fil mustashfa ya nisa. An-namudhat ats-tsalits. Contoh 3. Khalidun zaral marida fi baitihi amsi. Bagaimana dengan Muhammad wa Khalid? Masuk kita ke halaman 133. Muhammadun wa Saya coba Khalidun. Ustaz. Ya. Muhammadun wa Khalidun Wa Khalidun. Zaro marido fi baitihi amsi. Iya. Zaronya pakai alif tapi ya. Ya, zaronya pakai zaro. Oke. Muhammadun wa Khalidun zaro al-marida fi baitihi amsi. Lanjut. Bagaimana dengan Fatimah? Imatu zarat al-maridat fi baituhu amsi. Fi baitihi. Fi baitihi amsi. Oke. Fatimatu zarat al-marida fi baitihi amsi. Al-bintani. Al-bintani jarota al-marido. Oke. Al-bintani zarata al-marida fi baitihi amsi. Berikutnya al-auladu. Silahkan. Al-auladu. Al-auladu zarru al-marido fil baitihi ams. Gitu Kak. Al-auladu zaru. Tidak ada tasydid ya. Al-auladu zaru al-marida fi baitihi amsi.
Yang terakhir al-banatu. Bagaimana al-banatu? Coba ya Pak. Ya. Albinatu. Al-banat. Salah. Albanatu. Zarna Pak. Zarnal marido fi baitihi ams. Nah, ada kekeliruan harakat. Zurna, Pak. Zurna. Oh iya Pak. Kan nama Bukan itu salah zarna. semuanya. Zurna ya Pak. Al-banatu zurna al-marida fi baitihi amsi. Zaro, zaru, zarat, zarata, zurna. Zurta, zurtuma, zurtum. Zurti, zurtuma, zurtunna. Zurtu, zurna. Apa arti zurna? Atau zaro? Mengunjungi. Mengunjungi Bapak. Mengunjungi. Mengunjungi, menjenguk, membezuk, berziarah. Sudah meng-Indonesia dia. An-namudhaj ar-rabi'. Ya Muhammad, zuril marida fil mustashfa ghadan. Fi'il amr sekarang. Ya Muhammad, ya Muhammadu, zuril marida fil mustashfa ghadan. Kalau ya Fatimah, Zuri al-maridu. zuri al-marida. Kalau ya talibani, Zuro, Pak. zura al-marida. Kalau ya auladu, Zuru. zuru al-marida. Kalau ya Zuru, ya. talibatu, Zurna. 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 Zura, zura, zuru, zuri, zura, zurna. Zura, zuru, zuri, zura, zurna. Qum, quma, qumu, qumi, quma, qumna. Jadi wawnya harus muncul itu. Zur. Kalau untuk anti zuri, nggak boleh zuri begitu aja. Wawnya mesti muncul. Sama dengan ketika kita mengatakan qum, quma, qumu, qumi, quma, qumna. Tuf, tufa, tufu, tufi, tufa, tufna. Tub, bertaubatlah. Tubu, tuba, tubu, tubi, tuba, tubna. Yang pasti wawul illat muncul. Di sini juga sama. Ya Fatimah, zuri al-marida. Ya talibani, zura al-marida. Ya auladu, zuru al-marida. Ya talibat. Nah, ini yang hilang wawnya. Ya talibat, zurna. Jadi untuk amarnya, kata kerja ajwaf itu, yang mukhatab anta dan antunna, nah itu huruf illatnya dihadzaf atau dihilangkan. Oke, kita masuk ke ad-darsu tasi'. Syahamatul yatim. Apa itu syahamah? Syahamah itu artinya kebaikan hati. Syahamah ini masdar. Jadi kalau dimaknai sama dengan tibun nafsi.
Tib, bukan taib, tapi tibun nafsi, kebaikan hati. Bisa juga az-zaka dalam arti kecerdasan emosional atau kecerdasan intelektual dan emosional. Az-zaka. Syahamah bisa diartikan kecerdasan. Syahamah bisa juga diartikan kebaikan hati. Kebaikan hati anak yatim. Al-yatim. Apa itu al-yatim? Definitif. Bapaknya meninggal, Pak. Bapak kandung. Iya, kalau ibunya meninggal yatim enggak? Eh, enggak, Pak. Kayaknya. Satu. Ya. Sama aja sih. Enggak sama. Istilah kita, tradisi keindonesiaan, kalau ayah meninggal yatim, kalau ibu meninggal piatu. Kalau dua-duanya sudah tidak ada, dinamakan yatim piatu. Dalam bahasa agama, yatim itu nggak ada piatunya, yatim baik. Yaitu anak yang orang tuanya, yang ayahnya. Ayah bukan orang tua semuanya. Tapi ayah, anak yang ayahnya sudah meninggal dunia. Itu yatim. Dan dibatasi, sehingga dia kehilangan tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarganya. Sehingga dia hanya bersandar kepada Allah melalui pemberian orang, melalui tangan-tangan sosial. Tapi dibatasi umur sampai dia baligh. Kalau sudah nggak baligh, sudah lewat dia, sudah baligh dia. Kalau sudah lewat dari umur balighnya ke atas, dewasa dia, nggak yatim lagi. Kalau lemah secara ekonomi dia namanya fakir atau miskin. Jadi yatim berbatasan usia, berbatasan umur. Jangan terus-terusan yatim. Saya anak yatim dong, Pak. Udah kadar luasa. Iya. Saya udah yatim piatu. Tommy Soeharto juga udah yatim piatu udah lama. Kalau nggak dibatasi umurnya. Tutut Hardianti Rukmana itu udah lama sekali dia yatim piatu. Tapi nggak ada yang nyantuni. Ustadz, ini mohon maaf, kalau yatim itu kalau secara arti apa ya, itu kan dari tama ya, tama yatimu gitu ya. Ustadz, itu sempurna gitu. Apa gimana? Bukan. Yatama. Oh, dari tama yatim. Yatam. Yatamayat yimu. Yatman wa yatiman. Al-yatmu ya orang yang lemah. Al-yatmu itu adalah ad-dha'if. Li'annahu faqada minhu abuhu atau waliduhu, karena dia kehilangan ayah. Muhammad Rasulullah kan yatim. Walaupun ibunya masih ada, tapi beliau sudah yatim. Karena ayah sudah nggak ada. Sejak beliau masih ada dalam rahim bundanya. Sehingga waladathu ummuhu yatiman. Dia dilahirkan oleh bundanya dalam keadaan dia yatim. Kenapa diyatimkan? Karena bapaknya diambil lebih awal. Bukan itu jawaban. Kenapa? Coba saya ingin dengar. Kenapa Muhammad diyatimkan? Ada yang bisa menganalisis nggak?
Kenapa Muhammad Rasulullah itu diyatimkan? Sebelum kita berkata bahwa ya karena ajal ayahnya udah sampai, bukan itu jawaban. Kalau itu sih semua tahu. Biar mandiri, Ustaz. Biar mandiri ya. Mungkin Supaya Allah memberikan contoh Bapak bahwa ini Rasulullah itu dari yatim, jadi lebih perhatian terhadap anak yatim, gitu Pak. Oke. Oke, benar semua jawabannya itu. Supaya mandiri, supaya jadi contoh dan sebagainya. Tapi kita tambahkan di sini karena Allah tidak ingin Rasulnya itu ada dalam sentuhan pendidikan manusia. Jadi sentuhan didikan manusia dihindarkan. Sedang pendidikan paling awal yang dirasakan manusia atau diperolehnya itu kan dari ayah dan bunda. Maka bundanya pun nggak lama, hanya sampai 6 tahun saja sudah selesai diambil oleh Allah. Dengan kata lain, karena Allah ingin langsung mendidik Rasulnya, jangan manusia yang mendidiknya. Maka Rasulullah bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mendidikku langsung dan Allah membaguskan didikannya untukku. Rasul tidak dididik manusia. Didikan langsung dari langit. Jadi ayah bunda sedini mungkin diambil oleh Allah. Karena itu dapat memberikan pengaruh awal kepada beliau. Allah hindarkan pengaruh ini dengan cara seperti itu. Muhammad dalam usia anak-anaknya, dalam usia kekanak-kanakannya, itu kan juga tidak punya teman. Karena pertemanan juga bisa memberi warna. Allah jaga itu. Jangan sampai memberikan pengaruh kepada Rasulnya. Nggak ada dalam catatan sejarah Muhammad ketika umur 10 tahun, temannya si A, si B, si C. Mereka lari-lari ke sana kemari. Nggak ada. Dalam penjagaan malaikat Allah. Jadi beliau Mau nggak nonton bermain-main ya Bapak? Nggak bermain-main, nggak main sepak bola atau main apa gitu. Jadi ngapain dong Iya, Pak? bermain tapi dalam lingkupnya nggak ada teman. Tidak ada teman, sehingga tidak diberi pengaruh apa-apa. Itu juga hikmah kenapa buta huruf. Bukan cuma supaya orang tidak meragukan bahwa Al-Quran dari Allah. Supaya orang yakin kalau Al-Quran itu dari Allah bukan buatan Muhammad. Sebab kalau Muhammad dijadikan melek huruf, akan timbul dugaan bahwa atau keyakinan orang bahwa Al-Quran kalau begitu adalah ciptaan Muhammad, dia yang menggubahnya. Itu juga betul. Tapi ada hikmah lain. Kenapa dijadikan buta huruf? Supaya bacaan dan tulisan itu tidak memberikan pengaruh kepada jiwa seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bacaan, tulisan, semua ini besar andilnya, kontribusinya dalam membentuk jiwa, sikap, watak, cara berpikir, pribadian, dan sebagainya. Maka Muhammad dibatasi, nggak boleh
ada pengaruh-pengaruh tulisan. Hikmahnya adalah supaya kita juga melek bahwa tulisan, bacaan, buku-buku, majalah, tontonan, dan lain-lain itu besar sekali pengaruhnya bagi putra-putri kita. Jangan main-main itu. Yang di antara yang teroris yang jadi wajar jika Allah yang mendidiknya. Cuma tidak ada keterangan resmi bahwa Isa dalam didikan ilahi. Kalau Rasul mengatakan, aku yang mendidik diriku adalah Allah. Itu. Oleh karena Nabi Isa itu tidak berbapak dalam penciptaan dirinya, maka orang-orang yang mengkultuskannya menganggap Allah itulah bapaknya. Iya. Kita anak Allah dia. Jadi anak Tuhan dia. Kata dia. Kalau orang yang kafir. Karena anak Tuhan lama-lama diposisikan sebagai Tuhan anak. Naik pangkat. Semula anak Tuhan. Lama-kelamaan jadi Tuhan anak. Maka adalah Tuhan Bapa dan Tuhan anak. Ada juga Tuhan Roh Kudus. Kristen itu. Maka Rasulullah tidak ingin diperlakukan oleh umat ini seperti umat Nabi Isa memperlakukan Isa. Apa kata habis? Maksudnya adalah Rasulullah tidak ingin dikultus individukan. Karena Rasul itu manusia. Silahkan hargai Rasulullah dalam batas-batas sebagai Rasul. Tidak boleh melampaui itu. Itu sebabnya dalam beberapa ayat kita temukan sisi-sisi kemanusiaan ditonjolkan oleh Al-Quran dalam kaitannya dengan Rasul. Itu supaya untuk mengkat cara berpikir manusia bahwa mereka itu bukan Tuhan. Gitu loh. Maka ada ayat yang seperti ini. Ya'kuluna at-ta'am illa annahum ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Mereka itu makan makanan. Senang kue-kue, juga makan, minum, dan mereka jalan-jalan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kenapa masalah makan dan pergi ke pasar ditonjolkan dalam kaitan dengan kerasulan? Untuk menitipkan pesan kepada otak manusia bahwa mereka itu manusia gitu loh, bukan Tuhan. Kalau Tuhan nggak butuh makan, nggak perlu makan, karena memang Allah Tuhan itu tidak memiliki kebutuhan seperti makhluknya. Allah hidup, tetapi hidupnya tidak seperti makhluk. Kalau makhluk butuh banyak hal untuk menopang hidup. Makan, minum. Nah kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan, pasti dia nggak perlu makan. Tapi kenyataannya makan. Nah itulah maka ada ayat yang menonjolkan masalah makan dan pergi ke pasar untuk berjualan, untuk mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan dalam kaitannya dengan Rasul. Untuk memenggal anggapan bahwa para Rasul itu adalah titisan Tuhan dan sudah sampai ke derajat ketuhanan itu. Nggak begitu. Nggak boleh maksudnya memiliki cara berpikir bahwa para nabi, para rasul itu adalah Tuhan. Representasi Tuhan di bumi. Mereka bukan Tuhan, mereka manusia. Cuma mendapat wahyu dan mereka pilihan Allah. Sesuai dengan kehendak mutlak Allah, Allah pilih rongga-rongga tertentu di dunia ini yang menjadi tempat Allah menyematkan wahyunya.
untuk disampaikan dalam kehidupan. Maka mereka adalah kalangan manusia terpilih, termasuk Muhammad Rasulullah, apalagi Al-Mustafa, manusia pilihan, yang memilihnya Allah tanpa melalui TPS jadinya. Kalau Jokowi kan ada TPS-nya, tempat pemungutan suara. Kalau ini enggak perlu TPS, tapi terpilih, yang memilihnya Allah untuk menjadi Rasulnya. Tapi walau Rasul, dimensi kemanusiaannya tidak hilang. Itu sebabnya nggak boleh dia diposisikan pada posisi ketuhanan, nggak boleh. Tetap manusia. Kecuali kalau dimensi ketuhanannya nol sama sekali. Tapi dan itu nggak ada Rasul yang dimensi kemanusiaannya nggak ada. Habis nol. Yang ada hanya dimensi ketuhanan atau lahut, nggak ada. Semua Rasul adalah manusia. Kalau begitu dimensi kemanusiaannya tidak hilang. Mereka bisa sakit, mereka bisa mati, mereka bisa terluka, mereka bisa sakit, bisa demam, mereka bisa lapar, bisa haus. Ini loh dimensi manusia itu. Ini bab. Oke, kita lanjut. Gara-gara yatim nih. Itu ke Kita belum masuk ke teksnya, halaman 134. yang fa'ala fa'ili itu. Oke, kita lanjut ya. Lamma da'a Rasulullah nasa. Lamma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila Allah fi Makkah. Wa nada fi an-nas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ghadibat Quraisy wa kanat ta'budu al-asnam. Lamma, kita pernah mempelajari ini, kalau terhubung kepada kata kerja madhi, maka lamma diartikan diartikan ketika, bermakna hina, dan dia adalah zaraf, bukan zaraf. Dia adalah zaraf. Ada watul jazm, tapi tidak menjazamkan. Adatus syarti la tadzid, ghairul jazimah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia menuju Allah, maksudnya menuju Allah untuk bertuhankan Allah, beriman kepadanya di Makkah, di kota suci Makkah. Wa nada fin nasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan menyerukan ke tengah kehidupan manusia kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walibat Quraisy, suku Quraisy, orang-orang Quraisy murka, marah. Wa kanat ta'budul asnam, sedang Quraisy ketika itu menyembah berhala. Wa kanat fil Ka'bah allati banaha Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam ibadatillahi wahdah 360 sanaman. Dan saat itu di Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam untuk menyembah Allah saja, di Ka'bah itu di dalamnya terdapat 360 patung untuk mereka sembah. Fashta'alat Quraisyun ghadaban, maka kemarahan orang-orang Quraisy tersulut, menyala. Ghadaban di sini kedudukannya sebagai tamyiz. Ya. Tamyizun nisbah namanya, atau tamyizul jumlah, yang asalnya ghadaban ini adalah kedudukannya semula fa'il.
Kalau kita Kucingnya berantem di atas deh. tarik ke asalnya, fashta'ala ghadabu Quraisy, maka marahnya orang-orang Quraisy itu menyala, berapi-api. Wa adzau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adzabul muslimin, dan mereka menyiksa Rasulullah, menyakiti Rasulullah, adzau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adzabul muslimin, dan menyiksa orang-orang Islam. Fa sabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabar. Wa sabarul muslimun, dan kaum muslimin, orang-orang Islam saat itu juga bersabar. Wa thabatu lahum kal jibal, dan mereka tegar pada pendirian di hadapan orang-orang kafir Quraisy itu, kal jibal, seperti kokohnya gunung, seperti tegaknya gunung, saking kokohnya pendirian mereka. Sabatu, mereka kokoh, tegar dalam pendirian. Walakinna Quraisyan kanu yamna'una an-nasa 'anil Islam. Akan tetapi orang-orang Quraisy, suku Quraisy itu, mereka itu mencegah manusia dari Islam, menghambat, melarang, menghalang-halangi manusia dari Islam. Wa yahuluna bainal muslimin wa ibadatillah, dan mereka menghalangi orang-orang Islam, mereka menghalang-halangi antara orang Islam dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya menghalangi orang Islam untuk beribadah kepada Allah. Konsekuensinya adalah fa'adzinallahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Fahajara ilal Madinah, maka beliau pun pergi meninggalkan Makkah, berpindah ke Madinah. Hajara, berpindah. Fahajara ilal Madinah, maka beliau berpindah ke Madinah. Wahajaral muslimun, dan kaum muslimin, orang-orang Islam juga berpindah. Wa kanatil Madinatu ardhan thayyibatan lil Islam. Madinah itu menjadi ranah yang baik, bumi yang bagus untuk Islam. Fi ahliha linun wa riqqah, pada diri warganya lin, ada kelembutan, wariqah, dan kelunakan. Ada kelunakan dan kelemah lembutan. Lin, wariqah. Lin itu kelunakan, riqah itu kelemah lembutan. Qad aslama minhum katsirun qabla al-hijrah. Sudah banyak di antara mereka yang telah masuk Islam sebelum hijrah terjadi. Jadi sebelum Rasulullah dan kaum muslimin Makkah berhijrah meninggalkan kota suci Makkah menuju Madinah, di Madinah sendiri sudah banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Walamman taqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinati, dan ketika Nabi telah berpindah, intaqal, berpindah dari Makkah menuju Madinah, wa sakana hunalika, dan menetap di sana, ahabba ayyabniya masjidan, beliau berkeinginan untuk membangun sebuah masjid. Li'annal masjida lazimun lil muslimin, karena masjid itu adalah suatu keharusan adanya bagi kaum muslimin. Wa huwa qutbun taduru hawlahu ruhal hayatil islamiyah. Dia adalah ibarat poros, dia adalah as atau poros, taduru hawlahu, yang di sekelilingnya
berputar. Ruhal haya, ruha itu kipas ruha, kipas kehidupan Islam. Angin kehidupan Islam ini berputar di sekeliling kutub itu, di sekeliling poros itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam nazilan fi baiti Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana dhaifan alaih. Nabi ketika itu singgah di rumah atau di kediaman Abu Ayyub al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau. Wa kana dhaifan alaih, dan Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi tamu bagi Abu Ayyub al-Ansari. Wa kana qariban min baitihi mirbad, dan di area dekat dengan rumah Abu Ayyub itu ada sebuah pelataran kosong. Mirbad itu adalah pelataran atau tanah kosong. Fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul ingin ayyabani'al masjidah, membangun atau mendirikan masjid fi dzalikal makan, di tempat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya atau berkata, liman hadzal mirbad, milik siapa pelataran kosong ini? Qala rajulun minal ansar ismuhu Mu'adz bin Afra. Seorang pria dari kalangan Ansor, warga Madinah, yang bernama Mu'adz bin Afra, menjawab pertanyaan Rasul tadi. Huwa ya Rasulullah liyatimain. Tanah kosong ini ya Rasul, tanah kosong itu milik dua anak yatim. Ismu ahadihima Sahlun wasmu tsani Suhailun. Satu di antara keduanya bernama Sahlun, dan yang kedua bernama Suhail, kakak beradik. Dua anak yatim, berarti sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kakak beradik dia, yang satu Sahal tertua, yang adiknya namanya Suhail. Jadi tanah kosong tadi itu milik dua bocah ini. Tapi dua bocah ini waktu itu lagi nggak ada di tempat, tidak ada di tempat dialog Rasulullah dengan Mu'adz tadi itu. Talaba Rasulullah Sahlan wa Suhailan. Rasulullah mencari Sahal dan Suhail. Ya, artinya meminta sahabatnya untuk mencari kedua anak itu. Wa huma waladani yatimani, dan keduanya adalah dua anak laki-laki yang yatim. Falamma hadara, lalu ketika kedua anak yatim itu hadir, sudah tiba di tempat, kallamahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amril mirbadi wa thamani. Kedua beliau, anak yatim ini tadi, diajak berbicara oleh Rasulullah tentang persoalan pelataran kosong, sekaligus tentang harganya. Jadi Rasul ingin membebaskannya. Qala Sahlun wa Suhailun. Sahal Suhail, dua anak yatim kakak beradik ini mengatakan, huwa ya Rasulullah lillah. Pelataran kosong yang Rasul maksud ini, wahai Rasulullah, itu milik Allah, kata anak yatim ini. La nashtari bihi thamanan. Kami tidak menukarnya dengan harga. Maksudnya kami tidak memperjualbelikannya. Fabnil masjidah, maka bangunlah, dirikanlah, maksudnya masjid itu, masjid yang engkau inginkan ya Rasul. Wa qad tabat bihi anfusuna. Hati kami
sudah merelakannya. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan. Enggan apa? Enggan untuk menerima gratisan begitu saja. Washtara minhuma al-makan. Dan beliau membeli dari kedua bocah itu pelataran kosong atau tempat itu tadi. Wadafa'at thamana, dan Rasul menyerahkan bayarannya atau harganya. Dafa'a membayar atau menyerahkan, membayar harganya. Wabanal muslimun al-masjidah, kaum muslimin, orang-orang Islam saat itu, masa itu, membangun masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu biyadihi wa yanqulul labina. Rasulullah sendiri bekerja, ikut bekerja dengan tangan beliau dan memindahkan batu-batu fondasi. Mengangkatnya maksudnya, mengangkat batu-batu fondasi untuk ditempatkan pada fondasi bangunan. Faqala qailun minal muslimin, maka seseorang dari kalangan muslim mengatakan, la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal la dzaka minnal amalul mudallal. Sungguh jika kita berpangku tangan, maksudnya tidak bekerja, sungguh jika kita duduk santai sedang Nabi bekerja, niscaya hal itu dari kita adalah tindakan yang sesat. Maksudnya sesat, tindakan yang sia-sia, dinilai sia-sia. Al-mudallal dinilai sia-sia. Masa kita umatnya diam, berpangku tangan, santai baik, sementara Nabi bekerja. Wa kana al-muslimuna yabnuna wa yaqulun, dan orang-orang Islam mendirikan bangunan masjid. Mereka mengatakan, Allahumma ya Allah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kecuali kehidupan akhirat. Farham al-ansar wal muhajirah. Maka sayangilah warga asli Madinah dan orang-orang muhajirin yang meninggalkan Makkah menuju Madinah. Wa qad zada fi hadzal masjid Amirul Mu'minin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wal muluku ba'dahu hatta kana masjidan jalilan jamilan. Wa qad zada fi hadzal masjid, maksudnya masjid ini telah diperluas oleh Amirul Mukminin, oleh Khalifah, pemimpin kaum mukminin Utsman bin Affan, dan para raja setelah beliau, para penguasa setelah beliau, sehingga kanal masjid itu menjadi jalilan jamilan, besar. Jalil di sini diartikan besar, jamilan, dan megah atau bagus, indah. Yas'u alafan minal musallin, dapat menampung ribuan jamaah salat atau orang-orang yang menunaikan salat. Qaddarallahu ziyaratakum lahu was-salata fihi. Semoga Allah mentakdirkan, menetapkan untuk kalian bisa berziarah menuju Masjid Nabawi was-salata fihi. Dan semoga Allah menetapkan, menakdirkan untuk kalian dapat menjalankan ibadah salat di dalamnya. Iya. Itu catatan singkat tentang Masjid Nabawi dari teks ini.
Jadi Masjid Nabawi itu asal usulnya lahan milik anak yatim ya. Walau akhirnya Rasulullah menebusnya dengan harga yang ada saat itu, tapi niat dua bocah ini adalah wakaf lillahi ta'ala. Kebayang nggak betapa amal, betapa pahala yang didapatkan oleh dua anak ini. Sampai kini loh, sampai kiamat nggak ada sepinya Masjid Nabawi. Pahala tidak henti-hentinya. Ajrun ghairu mamnun. Luar biasa ya. Namanya Sahal Suhel. Masjidnya megah, indah sekali. Oke. Masih ada sedikit waktu ya, sedikit saja. Al-amthilah, beberapa contoh. Da'a Rasulullah nasa ila Allah fi Makkah. Rasulullah mengajak, menyeru manusia menuju iman kepada Allah di Makkah. Bana Rasulullah masjidan fil Madinah. Rasulullah mendirikan atau membangun sebuah masjid di Madinah. Shallal muslimuna fi masjidir Rasul. Orang-orang Islam, kaum muslimin menunaikan ibadah salat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajral muslimuna a'malan mutanawwi'atan. Orang-orang Islam menjalankan beberapa amal, beberapa pekerjaan, amal mutanawwi'ah, bermacam-macam pekerjaan. Orang-orang Islam menjalankan macam-macam pekerjaan atau pekerjaan yang bermacam-macam. Yang hendak ditekankan, kita lihat dulu ini halaman 138. Unzuril amsilah as-sabiqah, al-amsilah as-sabiqah. Tara, cermati contoh-contoh yang tadi. Anda akan lihat annal fi'al alladhi tahtahu khattun kanat lamu harfa illatin wal waw bil ya. Anda lihat bahwa kata kerja yang bergaris bawah di situ, lam fi'ilnya, berarti huruf akhir, adalah harfa illatin, huruf illat dia, wa huwal waw awil ya. Huruf illatnya adalah huruf waw atau huruf ya. Wa yusamma fi'lan naqisan. Kata kerja ini dinamakan kata kerja naqis. Sampai poin ini kita bisa katakan fi'il naqis kalau begitu adalah kata kerja yang lam fi'ilnya adalah huruf illat, baik itu hurufnya waw maupun ya. Karena naqis itu hanya ada dua, ada naqis wawi, ada naqis ya'i. Kalaupun ada alif yang terlihat, sejatinya bisa waw bisa ya. Umumnya adalah waw. Wal mithalani tsalits war rabi'. Kedua contoh nomor 3 dan 4 pada contoh yang tadi itu, mazidani ala tsulati. Sudah lebih dari 3 huruf. Minan naqisi aidan, termasuk kata kerja naqis juga. Mithlu, seperti shalla, lianna salahu salawa. Seperti kata kerja shalla yang artinya melaksanakan sholat. Ini dia adalah kata kerja naqis. Sebab asalnya adalah shalawa yaslu. Wa ajra yujri. Ajra lianna aslahu jaro. Kata kerja ajra adalah mazid, sedang mujarradnya adalah jaro. Sudah mendapat imbuhan huruf di awalnya. Tapi yang diperhatikan adalah huruf akhir dari kata kerja ini, yaitu kata kerja yang berakhiran huruf illat, waw maupun ya. Nah, itulah kata kerja naqis namanya. Kita lihat tasrifnya. Tasriful fi'lin naqis tsulati. Kata kerja naqis tsulati. Al-jumlah. Yamshi al-fallahuna ila al-huqul. Para petani itu berjalan menuju
ladang mereka, menuju sawah ladang mereka. Al-fi'lul madhi ats-tsulatsiyun naqis, kata kerja madhi naqisnya adalah masya. Mudhari'u al-fi'li ats-tsulatsiyun naqis, kata kerja mudhari'nya adalah yamshi. Amrul fi'li ats-tsulatsiyun naqis, kata kerja amarnya adalah imshi. Bab fi'ilnya ia masuk ke dalam daraba yadribu, berarti al-babu tsani, bab kedua dari tsulats mujarrad. Intinya masya fi'il madhi, mudhari'nya yamshi, amarnya imshi, masuk ke dalam bab kedua. Kita lihat fi'il berikutnya, radiya. Radiya adalah madhi naqis, mudhari' naqisnya yarda, radiya yarda. Amarnya adalah irda. Dia masuk ke dalam bab alima ya'lamu, kasrah fathah, berarti al-bab rabi' min ats-tsulatsiyil mujarrad. Lihat contoh yang ketiga, da'a yad'u. Nah, ini salah tulis nih. Da'a mestinya bukan alif laginah begitu, tapi alif mamdudah. Alifnya lurus ke atas. Da'a yad'u, amarnya ud'u. Babnya adalah bab nasala yang suruh, berarti bab fa'ala yaf'ulu, al-babul awal, bab pertama dari tsulats mujarrad. Berikutnya naha yanha inha, juga kata kerja naqis, madhi dan mudhari dan amr. Naha yanha inha. Kata kerja naqis ini masuk ke dalam bab ketiga, yaitu fa'ala yaf'alu atau fataha yaftahu, al-babu tsalits min ats-tsulatsiyil mujarrad. Kita lihat yang mazid. Al-jumlah yusalli an-nasu as-shalawatil khamsah. Orang-orang, umat manusia menunaikan salat 5 waktu. Salat yang 5. Kata kerja yang diambil adalah yusalli. Ini adalah kata kerja mazid bil mudhari' naqis. Yusalli. Fi'il madhinya shalla. Fi'il amarnya shalli. Asalnya adalah shalawa. Yaslu. Kalau diurutkan apa adanya, shalawa yaslawu. Shalawa yaslu. Tapi lalu ditaskinkan wawunya menjadi yaslu. Hingga poin ini beberapa simpulan yang kita dapat petik. Lahidh ma yali, perhatikan hal-hal yang berikut. 1. Al-fi'lu naqis wa ma kanat lahu harfa illatin mithlu masya radiya da'anaha. Kata kerja naqis itu adalah kata kerja yang lam fi'ilnya atau huruf ketiga, huruf akhirnya adalah huruf illat. Contoh, masya radiya da'anaha. Masya huruf illatnya adalah huruf ya, walaupun alif tapi dia ya. Kita tahu dari mudhari'nya masya yamshi. Radiya sudah pasti ya. Da'a walaupun alif tertulis tapi dia adalah naqis wawi karena mudhari'nya yad'u ada waw. Naha yanha walaupun alif pada madhi dan mudhari' tapi nahyan dalam masdar, berarti dia mithal ya'i. Yang kedua, ya'til fi'lul mazid 'ala tsulati minan naqis aidan. Ada juga kata kerja mazid dari tsulati hadir sebagai kata kerja naqis. Contoh, shalla yusalli li'anna aslahu salawa. Yang ketiga, ya'til fi'lun naqis tsulati, kata kerja naqis tsulati itu bisa berasal dari 1. Minal babil awal, dari bab pertama tsulati mujarrad, fa'ala yaf'ulu atau nasara yansuru. Contohnya da'a yad'u yang asalnya da'awa yad'u.
Lalu dijadikanlah da'a yad'u. Sama dengan shola wa yaslu, menjadi shola yaslu. Yang kedua, wa minal babi tsani, bisa juga berasal dari bab yang kedua, thulathi mujarrad. Daraba yadribu, contohnya masya yamshi. Lianna aslahu, karena semula asalnya adalah masyaya yamshiyu. Tapi repot kan membaca begitu? Masyaya yamshiyu. Akhirnya dijadikanlah masyaya yamshi. Yang ketiga, wa minal babi tsalis, bisa juga fi'il madhi, fi'il naqis itu hadir dari bab yang ketiga, thulathi mujarrad, yaitu wazan fa'ala yaf'alu atau fataha yaftahu. Fathah kedua-duanya ain fi'ilnya. Misal contohnya adalah naha yanha, asalnya adalah nahayayan hayu. Tapi repot membaca nahayayan hayu, jadilah nahayanha. Dan yang terakhir, wa minal babir rabi, bisa juga hadir dari bab yang keempat, thulathi mujarrad, berarti fa'ila yaf'alu, kasru fathin. Asal seperti alima ya'lamu, kasrah pada ain fi'il pada madhi dan fathah pada ain fi'il mudhari. Contohnya adalah radiya yarda, asalnya radiya yardayu. Yarda asalnya yardayu. Khosya yakhsha, asalnya khosya yakhshayu. Oke, sampai di sini dulu. Kita batasi, nanti kita lanjut tasrif-tasrifnya pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Kita masuk satu kali lagi.